terkasih, saat ini kita dapat hidup semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Tanpanya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu mari kita datang kepadanya agar damai-Nya terus memampukan kita untuk berkarya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 5, Ya Tuhan tiap jam. Dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di Badai Topan Dunia.
Ucap syukur dan terima kasih karena Engkau, ya Tuhan Allah yang maha mulia, terus menjaga dan merawat kami. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Tuhan yang kudus membimbing dan mengurapi kami, supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, serta memiliki tekad untuk mengimani dan melakukannya di dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, baik yang mendengarkan maupun yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada Minggu Paskah ke-7 ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, damai di hati. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan keluarga kita. Umat Tuhan yang terkasih, dalam suatu ibadah di gereja atau ibadah rumah tangga sering diakhiri dengan doa berkat. Doa berkat umumnya diucapkan dari pesan penutup Petrus dalam suratnya yang pertama. Yang demikian, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat ke-10. Kadang-kadang frasa sesudah kamu menderita seketika lamanya dihilangkan dari doa berkat tersebut. Karena apa? Barangkali karena berbicara tentang penderitaan tidak terlalu menyenangkan. Tetapi seharusnya kita juga tidak terkejut ketika penderitaan itu datang menerpa kepada kita. Rasul Paulus telah menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Umat Tuhan yang terkasih, penderitaan, tantangan, kesulitan hidup tidak pernah kita harapkan. Namun itu semua datang kepada kita tanpa kita bisa menghindarinya.
Lalu apa yang harus kita lakukan ketika penderitaan atau kesulitan hidup itu datang kepada kita? Baiklah, kita dapat belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Petrus, bahwa dalam penderitaan atau kesulitan hidup itu tetap membawa hal yang baik bagi kehidupan kita. Kesetiaan seseorang terhadap suatu prinsip dapat diukur dari kerelaannya menderita karena prinsip tersebut. Itu artinya penderitaan dan kesulitan merupakan ujian bagi iman seseorang, dan itu adalah jalan menuju kemuliaan. Salib adalah jalan menuju mahkota. Sukacita dan mahkotanya menantikan manusia yang tetap setia kepada Tuhan, baik yang besar ataupun kecil. Umat Tuhan yang terkasih, Rasul Petrus mengungkapkan makna dari penderitaan itu atau kesulitan hidup yang diizinkan oleh Allah bagi manusia. Pertama, penderitaan itu, melalui penderitaan itu Allah berkenan untuk memperbaiki kerusakan. Bila kita melihat kata aslinya dari bahasa Yunani kataresen, artinya memperbaiki kerusakan. Jika kesulitan hidup dapat kita terima dengan rendah hati, artinya kita juga mempercayai Tuhan dan kita terima dengan kasih, maka itu semua dapat memperbaiki kelemahan atau sifat seseorang. Yang kedua, melalui penderitaan Allah meneguhkan kita. Kata steritse artinya menjadikan keras seperti granit. Kesulitan hidup atau penderitaan menjadikan mental seseorang itu menjadi kuat dan tangguh. Ketiga, melalui penderitaan Allah menguatkan. Kata steno artinya memenuhi dengan kekuatan. Umat Tuhan yang terkasih, angin besar dapat memadamkan api kecil, tetapi ia juga akan mengembuskan nyala api yang lebih besar di dalam kobaran api. Itu artinya iman kita semakin dikuatkan karena adanya kesulitan hidup atau penderitaan. Dan yang keempat, melalui penderitaan Allah mengokohkan. Kata temelion artinya meletakkan fondasi. Ketika kesulitan hidup datang, kita dihempaskan pada kedalaman atau ke dasar iman yang paling bawah. Dari situlah kita menemukan hal-hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kasih yang agung dan juga kebenaran Allah yang adalah dasar kehidupan sejati kita didirikan. Umat Tuhan yang terkasih, melalui bacaan kita saat ini, di tengah situasi pandemik yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita hadapi bersama, Rasul Petrus mengajak kita untuk rendah hati
untuk tetap bersuka cita karena roh Allah ada di dalam diri kita, untuk tunduk kepada Allah dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Tuhanlah yang memelihara kita, untuk berjaga-jaga terhadap godaan dan melawannya dengan iman yang teguh. Umat Tuhan yang terkasih, di tengah situasi saat ini, doa berkat yang ditulis oleh Rasul Petrus hendaknya terus-menerus kita naikkan, karena itulah yang menguatkan, mengokohkan, memampukan kita, umatnya, untuk percaya kepada Allah yang adalah sumber segala berkat dan kasih karunia. Kita diajak oleh Rasul Petrus supaya tidak hanya menghayati bahwa Allah adalah sumber segala kasih karunia, tetapi juga yang empunya kuasa. Umat Tuhan yang terkasih, dengan demikian, marilah kita terus menghayati doa berkat, di mana kita untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengokohkan di tengah kesulitan hidup saat ini, sehingga kita semua tetap dimampukan untuk bersuka cita, karena percaya roh Allah ada dalam diri kita, dan karena percaya bahwa kita semua akan bisa melewati ini dengan baik. Kiranya Allah menolong agar kita tetap setia, seiring dengan usaha kita untuk sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan, dan percaya kesulitan hidup karena pandemi COVID-19 ini akan dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan memulihkan. Amin. Saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau menjaga, melindungi, dan memelihara kami sedemikian rupa, sehingga saat ini kami boleh berbakti kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan dengan rahmat kesembuhan daripadamu, biarlah mereka boleh mengalami pemulihan bagi kesehatannya. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan, baik di dalam keluarga maupun dalam lingkungannya. Sungguh Tuhan, kami mohon berkat pertolongan-Mu. Dan kiranya Engkau terus menyertai pemerintahan bangsa kami dalam segala upaya untuk menangani COVID-19 dan juga pergumulan yang dialami oleh bangsa kami. Sungguh Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, supaya pemerintahan bangsa kami boleh berjalan dengan baik. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan bagi masyarakat untuk siap menata kehidupan dalam kenormalan baru. Kiranya hikmat pertolongan-Mu menyertai kami semua, sehingga kami boleh dimampukan untuk terus melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami di tengah situasi wabah COVID-19. Kami berdoa bagi gereja untuk terus terlibat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Demikian juga upaya gereja dalam membantu sesama. Kami berdoa untuk tenaga medis dan non-medis yang bekerja
sedemikian rupa untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon berkat kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Berkatilah lingkungan kami agar tetap terjaga keamanannya. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami umat Islam yang merayakan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Biarlah mereka juga boleh merasakan sukacita berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Terlebih lagi, kehidupan spiritual mereka semakin dikuatkan. Dan kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, kiranya rahmat pertolongan Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menghaturkan persembahan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2, Besarlah Kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola oleh gereja-Mu untuk menjadikan pekerjaan Tuhan semakin nyata dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita kembali ke keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan kita dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan aliran kasih-Nya yang melimpah. Amin.